Kehidupan ekonomi yang sulit seringkali menjadi daya menerjang tanpa henti. Bayangkan di tengah kesulitan mencari sesuap nasi, orang-orang mungkin yang dalam kondisi ekonominya bisa dibilang kurang, harus memilih antara membeli makanan atau membayar tagihan. Episode Ingin Seperti Kamu kali ini kami berada di lingkungan 3, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan melihat sisi lain kehidupan seseorang yang meski di usia senja harus tetap berupaya keras untuk mengais rezeki memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ikuti perjalanan kami di Davika TV, Aku Ingin Seperti Kamu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Bapak Ruslan ya? Betul. Ya, kita dari Davika TV Pak, boleh ngobrol-ngobrol nggak hari ini sama Bapak? Boleh. Sambil Pak Vero. Jadi lagi ngapain ini Pak Ruslan? Ini lagi pesanan konsumen dari jet pump ini mau dibikin parut kelapa. Oh, ini jadi jet pumpnya mau dirubah jadi pemarut kelapa. Pemarut kelapa, oh, emang Bapak hari-hari terima servis-servis gini ya Pak? Ya beginilah. Bisa. Oh gitu. Kalau misalnya kayak bener-bener ini biasa dibayar berapa Pak? Tergantung. Kalau kerjanya berat ya masih sekitar 100. Itu kalau berat Pak, cuman 100.000 Pak? Iya. Kalau yang biasa-biasa, Bapak pernah terima upah berapa? Paling 50. 50.000. Kalau servis saja. Servis saja. Oke, kita boleh lihat-lihat ke dalam rumah nggak Pak? Boleh. Boleh ya Pak ya? Oke, kita lihat ke rumahnya Bapak. Assalamualaikum. Ayah, ini kontrakan ya? Iya. Kontrakan. Oh, ini kontrakannya berapa kali berapa ya? 4 kali 6 ya. 4 kali 6. Ada berapa kamar ya? 2 kamar. 2 kamar. Ayah tinggal sama siapa? Kalau hari-hari biasa sendiri. Oh, hari-hari biasa sendiri. Anak lagi libur di rumah. Lagi libur di rumah. Anak kerja. Kuliah. Oh, kuliah ayah anaknya? Ya, yang kecil. Yang kecil. Oke, kita boleh lihat ke belakang nggak ya? Boleh. Lihat ke belakang ya. Oke, ini kamarnya ini aja ya? Ya, sama belakang. Oh, sama belakang ada 1.
Oh, ini kamar ukurannya berapa? Anak 2x3. 2x3. Oke. Jadi ini langsung ruang makan ya? Ruang makan, ke belakangnya kamar mandi. Belakang kamar mandi, ada dapur juga. Ada dapur. Oke, ini kalau hari-hari ayah sendiri, tapi kalau ada anak ayahnya berapa? Ayah anak berapa? Anak ayah berapa? 6. Cuman ini yang bungsu yang kuliah ini. Semuanya 6. 6. Oh, oke. Yang terakhir kuliah, masih ayah yang biayai? Ya, dari pihak keluarga. Pihak keluarga, oke, siap. Kita lihat ke belakang ya. Ya. Ayah jadi kan sendiri, sehari-hari kalau kayak makan, masak gitu, Ya kalau masak ya masak. masak sendiri? Nasi masak sendiri. Masih masak sendiri? Pakai Magicom. Magicom. Kalau sayur paling beli. Sayur beli, oh Sudah nggak gitu. Kadang-kadang apa tetangga lingkungan ada yang suka ngasih nggak ya? Iya ada. Ada yang suka ngasih, oke. Ini kamar lagi? Kamar Ini ya. kamar lagi, terakhir udah dapur ya? Dapur. Di dapur, jadi ini tempat tinggal kontrakannya cukup nggak terlalu luas ya, jadi hanya kamar 2, ruang tamu dan langsung ke dapur. Oke, kita ngobrol-ngobrol bareng ayah mungkin di ruang tamu ya ya, kita Boleh, sambil boleh. santai ya. Oke, kita ngobrol-ngobrol dulu. Pemirsa, masih di episode Aku Ingin Seperti Kamu bersama Ayah Ruslan. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau, bagaimana dan seperti apa pengalaman hidup yang sudah beliau lalui selama ini. Ayah, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tadi sudah lihat-lihat rumahnya juga. Kita pengen tahu nih, Ayah tinggal di kontrakan nih, terutama di Bandar Jaya ini sudah berapa lama ya? Kalau kontrakan ini 6 tahun. 6 tahun. Tapi kalau di Bandar Jaya ini dari 71. Jadi dari tahun 71 itu ayah pindah-pindah atau ayah punya rumah sendiri? Oh ya pindah-pindah. Pindah-pindah, oke. Sudah 6 tahun tinggal di kontrakan ini. Nah, ayah anaknya kan 6, tapi sebagian sudah berkeluarga ya? Berkeluarga. Tinggal satu yang kecil. yang kecil sedang Masih di sekolah masih di sekolah, kuliah. Oke, ayah dulu sebelum berada di sini, sebelum di usia sekarang, ayah usia sekarang berapa? 71. 71 tahun? Ya. Ayah 71 tahun? Ya. Waktu masih muda sekitar umur 20 atau 30 tahunan, ayah apa? Kerja atau gimana ya? Atau usaha mungkin? Usahanya bisnis Bisnis? Apa itu ayah jual beli? pertanian ya. Oh, pertanian. Obat pertanian. Obat pertanian, ayah bisnis pertanian. Kemudian gulung tikar atau bagaimana ya pada saat itu? Nah waktu itu sudah nggak dapat peluang lagi kita beralih ke ini usaha bengkel. Bengkel. Ya. Ya kan servis elektronik ini ya sehari-harinya. Servis-servis elektronik seperti ini. Belajar dari mana ya? Memang dari bengkel dulu. Oh, dulu pernah Ada bengkel. teman. Buka atau ikut orang? Ikut teman. Ikut teman. Jadi diberi pelajaran sama dia yang ringan-ringan gitu. Itu tahun berapa ya? Tahun Masih ingat nggak? udah 89. Tahun 89. Ayah kerja ikut orang di bengkel ya. Jadi belajar dari situ ya. Dari bengkel. Ya. Bener-benerin barang. Ya. Itu waktu ikut sama temen itu ayah dibayar atau enggak? Atau ayah gerak apa sukarela? Cuman kadang dikasih uang. Sama dia dikasih uang. Makan, nggak dibayarin. Nggak dibayar tapi ya. Oke. Kita mau ambil ilmunya kan. Tapi ayah ambil ilmunya. Jadi ayah sekarang di rumah terima servis-servis. Tapi nggak ada maksudnya penghasilan lain sumber? Nggak ada. Cuma dari ini aja? Cuma dari. Sehari pasti dapat uang atau enggak ya? Nggak mesti. Oh, nggak mesti. Kalau lagi ada ya, kalau nggak ada masuk juga. Nggak dapat uang. Pernah nggak dapat uang? Sering, apalagi sekarang kan lagi paceklik ini banyak hari-hari nggak ada pemasukan. Oh gitu, jadi nggak mesti ya dapat Nggak mesti, pendapatan berapa. Nah, selain ayah reparasi atau mungkin servis-servis ini di rumah, ayah ngambil kerjaan lain nggak? Atau apa? Nggak ada. Nggak ada, cuman ini aja. Tapi kalau misalnya ada orang minta tolong Ya, kerja itu servis. mau. Selain rumah. servis apa ya? Ya seperti ya beres-beres rumah apa gitu, ngecat
Ayah mau juga Iya, kerja bisa. kayak gitu. Tapi kan ayah usianya udah 71. Ya, tapi kalau ngecat kan nggak berat. Tapi tetap aja termasuk harus kerja kasar ya ngecat Iya, seperti itu. Tapi ayah tetap ambil. Ambil kalau ini. Kalau ngecat kan nggak berat. Nggak berat, tetap ambil ya. Untuk mendapatkan uang ya. Penghasilan. Penghasilan. Jadi kalau ngandelin servis aja nggak nutup ya. Nggak nutup baiknya. Per bulan kehitung nggak ya dapat berapa? Nggak kehitung kayaknya. Berapa kisaran? Kalau kita Sampai nggak 1 juta? Ya lebih kurang segitu lah. 1 juta aja satu bulan. Kontrakan ini per bulannya atau per tahun ya? Ini per tahun. Per tahun. Jadi ayah nyisihin untuk uang kontrakan juga dong berarti? Ya itu. Harus nyisihin uang. Sebagian untuk Kalau uang lagi kontrakan. dapat yang gede, nyisikan gede kan. Kalau dapatnya kecil ya nggak nyisihin dong. Kontrakan ini kisaran harga berapa ya? 4,5 juta. Per tahunnya? Jadi ayah juga harus nyisihin uang untuk bayar kontrakan nanti ya? Usia 71 ini kan sudah dibilang termasuk usia yang sudah senja ya, sudah lanjut ya. Ayah kenapa masih mau kerja sana sini? Kenapa masih harus servis sana sini? Nah kita nggak mau bebanin anak kan. Kita masih ada tenaga ya kita usaha sendiri dulu. Nggak mau bebanin anak ya. Ayah untuk penglihatan gimana ya? Nah penglihatan ini sejak habis operasi ini berkurang. Ayah sempat operasi apa ya? Tumor jinak. Operasi tumor jinak di pipi. Harapan bunda ya ini. Ini di pipi ya? Ini bekas jahitannya. Jahitannya itu jadi sempat diangkat tumornya. Udah. Tapi penglihatan gimana ya? Ya ketarik yang ini. Karena efek dari itu. Sama mulutnya ketarik. Jadi penglihatan jelas apa gimana ya? Ya jelas, nggak jelas benar. Cuman nggak jelas Tapi benar. masih bisa ngeliat yang ini. Yang sebelah kanan. Kalau sebelah kiri? Yang kiri ngeliat juga tapi samar-samar. Yang sebelah kiri samar-samar juga. Terus kan mungkin efek dari ini juga wajahnya kan agak ini ya. Berubah. Kesulitan berbicara juga ya. Berbicara nggak jelas. Tapi ayah masih tetap optimis semangat ya, walaupun keadaan seperti ini. Itu adanya. Ayah pernah nggak posisi bener-bener nggak megang uang sama sekali? Pernah? Pernah. Gimana rasanya saat itu? Tapi kita tinggal ya berdoa aja, masih sholat ayah Tuhan. seperti itu. Pernah nggak megang uang sama sekali? Pernah ya? Pernah. Nggak, saya kayak apa namanya beras habis, terus kebutuhan nggak ada, ayah nggak megang uang itu pernah ya?
Namanya berdoa kan nanti datang ada nih. Tapi pasti ada. Ada. Pasti ada ya. Itu ya kita nggak boleh menyerah ya, karena Allah tuh pasti ngasih jalan ya. Penghasilan yang nggak nentu. Nggak nentu. Kesehatan ayah semakin lama semakin menurun. Ya. Ayah kalau boleh minta sama Tuhan satu permintaan, misalnya Tuhan kasih Pak Ruslan satu permintaan yang bakal dikabulin, ayah pengen minta apa? Pengen taubat aja. Ayah pengen taubat? Ayah nggak pengen rumah, harta gitu? Nggak pengen. Pengen dikasih jalan yang benar Tuhan. Diberi taubat itu aja. Ayah pengen tahu. Ayah nggak pengen dikasih uang 1 miliar misalnya? Udah. Sudah ngalamin. Nggak pengen punya uang banyak, tapi justru ayah malah pengennya bisa taubat aja. Ya. Jalan yang Nggak pengen rumah, nggak pengen harta. nggak. Kenapa ayah cuman pengen taubat aja? Dan ingat umur udah senjang. Nggak berapa. Waktunya kan udah. Ya, Ayah jangan ngomong waktunya nggak banyak, nggak boleh ayah nggak. ya. Kita umur kita kan udah senja, itulah makanya pikiran kita ke akhirat aja, nggak mikirin dunia. Ayah udah sadar banget, ayah udah berada di usia senja. Ya. Dan cuman pengennya taubat aja sama yang di atas. Kalau ayah pernah nggak sih ngerasa kok hidupnya gini ya, kok aku dikasih kesulitan nyari uang ya? Pernah nggak ada rasa marah gitu ya? Nggak ada, karena saya ngambil hikmah. Nggak pernah. Ambil hikmah kejadian yang sudah dulu. Ini hikmahnya gini. Jadi walaupun bisa dibilang kehidupan ekonominya nggak mudah, tapi ayah tetap ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Nggak pernah marah sama Tuhan. Nggak. Ayah kalau malam nih kan ayah sendiri nih sekarang ini, pernah nggak ya nangis banget sama hal yang paling ayah sesali? Iya. Yang paling disesalin ya perbuatan kita dulu aja. Menyesalin perbuatan dulu, sekarang tinggal ngambil hikmahnya aja. Oh, jadi ayah menyadari pernah mungkin berbuat salah pada masa muda iya. seperti itu ya. Saya mulai taubatnya itu sejak kena musibah dulu. Musibah apa Tahun itu ya? 91 ini kan kepala pecah. Itu kenapa ya? Kena Kecelakaan? Portal. Jalan itu. Tapi ayah selamat ya. Cuman ini kosong kan, dioperasi di Bandung dulu tahun 91. Sejak itulah saya berubah. Taubat ya? Taubatnya di rumah aja, nggak bisnis, nggak apa lagi. mungkin dulu pada saat muda namanya masih jiwa muda ya. Masih main-main. Terus tiba-tiba dikasih kesempatan kedua, kecelakaan kesempatan kedua masih hidup. Dari situ ayah mulai tobat. Dari situ mulai tobat. Mulai mengurangi, bukan tobat dulu, mengurangi. Mengurangi pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayah kan sudah 71 tahun ya di dunia ini. Menurut ayah, waktu ayah tobat sampai dibanding dengan waktu ayah mungkin dulu melakukan sesuatu yang masa muda ya, masih kurang panjang nggak ya untuk pertobatannya atau untuk jadi hal-hal baiknya? Ya, kalau dikasih umur panjang ya memang lebih baik untuk bertobat kan. Iya. Lebih lama kita bertobat lebih bagus. Lebih bagus ya. Ya.
Kalau menurut ayah mencari uang di masa sekarang sulit banget nggak ya? Gimana ya? Terasa sulit nih, Pak. Kerasa ya? Tapi kayaknya memang merata kayaknya. Merata semua, Pedagang juga begitu. pedagang juga, kehidupan ekonomi juga. Ekonomi kita lagi memang menurun. Jadi ayah sadar memang ekonomi menurun ya? Iya, betul. Ekonomi menurun, jadi ya. Beli servisan juga kurang kan. Ini penghasilan kita dari servis. Tapi nggak mesti tiap hari ada orang servis ya? Nggak mesti. Pernah nggak ya ada orang servis, ayah nggak dibayar atau bayarnya sedikit? Sering. Sering. Ada. Kalau misalnya seperti itu, bayarannya, misalnya nih ayah udah benerin, udah susah payah, udah capek, tapi bayarannya cuma sedikit, rasanya sedih nggak ya? Enggak. Nggak apa-apa. Manis batas itu rezekinya kan. Rezekinya cuma segitu. Ya udah. Nggak apa-apa. Padahal udah kerja keras nih, tapi bayarannya nggak sesuai. Menurut ayah kayak cuman Nah, sedikit. kalau servis kan nggak berat kerjanya, ringan-ringan aja. Cuma yang mahal kan ilmunya. Kalau Ayah ikhlas aja. ya gimana? Adanya segitu kan, ya udah. Ayah pernah nggak bantuin orang reparasi atau bantuin orang kerja? Ayah nggak minta bayaran pernah? Ya, Kenapa nggak minta bayaran? kalau mereka kasih, ya ambil. Kalau mereka nggak kasih, nggak apa-apa. nggak apa-apa ya? Lalu ayah usia 71 nih, pasti fisiknya udah nggak kayak pada saat umur 20-an ya, apalagi sudah beberapa kali sakit, beberapa kali pernah kecelakaan besar juga. Kerasa nggak daya tahan tubuh ayah cepet gampang capek? Gimana kerasanya ya? Pertama di napas gampang sesak. Kenapa saya gampang sesek? Kalau pas malam atau pagi atau? Kalau kerja berat gitu. Makanya saya nggak mau kerja berat lagi. Oh gitu. Enteng-enteng aja. Enteng-enteng. Kalau kerja berat napas. Selain itu ya? Nggak ada. Keluarnya cuma ini. Napas ya? Kadang ngerokok udah 6 bulan lebih nggak ngerokok. Sudah di stop ngerokok, tapi masih sesek ya? Masih. Pernah periksa paru-paru nggak ya? Pernah di dokter sarannya kayak gitu, berhenti ngerokok. Jangan berhenti ngerokok. Tapi udah berhenti masih sesek aja. Kalau kerja berat itu. Kerja Kalau jalan hari-hari kaki- nggak? Jalan kaki jauh gitu. Dan kaki jauh udah nggak bisa berarti? Nggak bisa. Paling 2 kilo aja udah sesek nawanya. Oke. Pemirsa, kita akan kembali setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap di Davika TV. Pemirsa, masih di Aku Ingin Seperti Kamu bersama Bapak Ruslan. Dan Pak Ruslan, ayah kita pengen dengerin pesan-pesan ayah buat anak muda atau semua yang lagi nonton di luar sana nih ayah. Oke. Ya, kalau pesan saya untuk anak-anak muda di ini berusaha cari rezeki yang halal aja. Jangan rezeki yang aneh-aneh. Karena punya akibat sendiri nanti. Akhirnya kena bermacam-macam cobaan. Kerja yang tekun, ibadah, ya itulah pesan saya.
Jadi cari rezeki yang halal. Cari yang halal aja. Karena pasti ada akibatnya ya. Ya ada. Bagaimana. Pasti ada akibatnya kalau kita cari rezeki yang Iya. tidak halal ya. Harus yang Banyak halal. saya kan. Ini, Jadi nanti akan menerima akibatnya ya, entah di masa tua atau bagaimana ya. ya. Jadi tidak menyerah juga ya Enggak. ayah, meskipun usia sudah senja harus kerja, tapi ayah tetap semangat ya. Tetap semangat, sehat selalu untuk ayah. Ya. Ayah, ini kita dari Devika TV, terima kasih sekali sudah diberi kesempatan untuk bisa ngobrol Sama-sama. sedikit pengalaman ayah ya. Ya. Kita doain semoga Ayah Ruslan sehat, kemudian juga dapat rezeki yang banyak ya, halal ya, bisa kehidupannya lebih baik ya. Terima kasih. Terima kasih ya. Ayah, kita ada sedikit yang kita kasih ayah, boleh berdiri. Ini mungkin nilainya nggak seberapa dari kami, tapi mudah-mudahan Terima kasih. bisa bermanfaat juga buat Ayah Ruslan. Ini ada sedikit rezeki ayah. Oh ya. Semoga bisa bermanfaat. Ayah sehat ya ayah. Ya. Sehat ya ayah. Ya, pokoknya semangat. Terima kasih Semangat ya. banyak. Terima kasih banyak ayah. Ya. Ya, pemirsa Devika TV, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami hari ini bersama Ayah Ruslan. Kehidupan ekonomi yang begitu sulit seringkali membuat orang putus asa, orang bimbang, dan mungkin mencari jalan pintas. Tapi dengan tidak menyerah dan tetap melakukan hal-hal baik, niscaya kita akan selalu mendapatkan jalan yang terbaik. Aku ingin seperti kamu, aku ingin seperti Ayah Ruslan yang tidak menyerah. Meski kehidupan ekonomi terus menghimpit, meski usia senja, meskipun kesehatan lambat laun menurun, tapi bekerja keras, tidak putus asa menjadi kuncinya. Aku ingin seperti kamu, saya Vera Wang. Sampai jumpa.